Supreme Martial God Technique, Bab 1891-1900. Bab 1891 Pertempuran Sengit. Wu Yun mengandalkan langkah Tianwu Shenlong, keterampilan tubuh dan seni bela diri terbaik. Dia nyaris menghindari setengah dari serangan matahari yang terik. Namun, gerakan tubuh dan seni bela diri, betapapun canggih dan misteriusnya, masih terbatas. Jika Wu Yun ingin benar-benar bersaing dengannya, dia harus mengandalkan kekuatan kerasnya sendiri. Penghindaran langkah naga Tianwu Shen menjadi semakin sulit. Beberapa serangan terik matahari langsung mengenai tubuh energinya. Meskipun dia sekarang dalam bentuk fisik dalam keadaan energi. Bahkan jika dia terluka, dia tidak akan mengeluarkan darah, dan bahkan luka daging dan darah seperti itu dapat sembuh dalam waktu singkat. Namun, setiap kali Anda terluka, Anda akan kehilangan sejumlah energi. Dan energi ini setara dengan kekuatan abadi yang tersimpan di tubuh Wu Yun. Semakin banyak cedera yang didapatnya, semakin banyak energi yang hilang, dan kekuatannya akan semakin menurun. Sial, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku hanya berhasil menghindari sebagian kecil dari serangan terik matahari, dan masih ada lebih dari setengahnya. Terlebih lagi, akan semakin sulit bagiku untuk menghindarinya. Menghindar selanjutnya. Tidak, saya tidak bisa melakukannya lagi. Saya sangat pasif, saya harus mengambil inisiatif. Memikirkan momen ini, pikiran Wu Yun tiba-tiba berhenti. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi, aku harus melawan. Bahkan jika aku kalah, aku akan melawan. Mata Wu Yun tiba-tiba menegang, dan pada saat yang sama, dia juga mendorong langkah naga Tianwu Shen ke ekstrim. Tiba-tiba ia melompat mundur dan nyaris lepas dari belitan serangan matahari yang terik itu. Tentu saja dia tidak punya banyak waktu. Karena di saat yang sama saat dia menjauh, serangan matahari yang terik kembali menyerbu ke arahnya. Haha nak, kukira kamu cukup mampu, tapi sekarang sepertinya tidak lebih dari itu. Ini hanyalah jurus bela diri saya yang paling sederhana, dan itu sudah membuat Anda sangat cemas. Dengan kekuatan Anda benar-benar tidak bisa membuatku itu ada di matamu. Cara membunuh ada di tanganmu, itu membuang-buang sumber daya alam. Meski membunuhmu akan membuatku kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan cara membunuh, tapi tidak penting, kamu harus mati. Zai Wu Yun menjauh dan pergi. Pada saat ini, suara mengejek dari leluhur naga penghancur datang. Jelas sekali, dia melihat rasa malu Wu Yun dan juga melihat bahwa dia memiliki peluang untuk menang. Tak ada habisnya, bunuh. Wu Yun mengabaikannya dan meraung. Pedang pembunuh di tangannya langsung terangkat tinggi. Kekuatan membunuh bergabung dengan tingkat budidaya dan dengan cepat berkumpul menjadi bentuk. Dalam sekejap, itu berubah menjadi pedang raksasa energi dingin yang tingginya lebih dari 10 kaki. Ini bukan pertama kalinya Wu Yun menggunakan trik ini. Dia berpikir kali ini tidak akan jauh berbeda dengan masa lalu. Namun, ketika pedang raksasa energi ini muncul, bahkan Wu Yun sendiri sedikit terkejut. Karena, dia bisa merasakan pedang raksasa energi ini sangat kuat saat ini. Ini bukanlah jenis kekuatan yang berasal dari peningkatan kekuatannya. Ini lebih kuat dari yang dia duga. Itu dia, itu dia, itu dia. Setelah melihat lebih dekat, Wu Yun segera memecahkan keraguannya dan melihat keseluruhan cerita. Ternyata dia benar-benar telah mengerahkan formasi pembunuhan raksasa yang menempati seluruh pegunungan naga jahat di bawah. Dengan kata lain, pada saat ini, susunan pembunuhan yang awalnya diatur oleh nenek moyang pegunungan naga jahat untuk melawan musuh asing telah menjadi milik orang lain. Itu dikendalikan oleh Wu Yun. Apakah ini kemampuan yang diberikan oleh cara membunuh kepadaku? Cara membunuh menggabungkan pembunuhan di dunia. Tanpa diduga, aku dapat secara langsung memobilisasi susunan pembunuhan di pegunungan naga jahat. Haha, itu dia. Segera saat aku datang ke sini, aku yakin. Semua pikiran terjadi dalam sekejap mata. Hancurkan. Dia berteriak dengan suara rendah, dan menebaskan pedangnya ke udara. Dan pedang raksasa energi yang terkondensasi di depannya juga menyerang dan menebas terik matahari di depannya. Terdengar suara letupan yang menyengat dan menyengat. Ruangnya hancur, ini adalah suara berderak dari udara yang terkoyak. Sialan,
Binatang ini benar-benar mampu memobilisasi barisan pembunuh di pegunungan naga jahatku. Pada adegan ini, leluhur naga penghancur juga mengertakkan gigi dan meraung. Sebab, jurus yang dilakukannya saat ini juga mengandung kekuatan formasi raksasa pembunuh di bawah. Setelah formasi raksasa dipanggil oleh Wu Yun, kekuatan tidak lagi berada dalam jangkauannya. Akibatnya, serangan terik mataharinya menjadi kurang kuat. Meski baginya, hal tersebut tidak berdampak besar. Namun dengan satu hal yang turun dan yang lainnya naik, sulit untuk mengatakannya. Ledakan. Suara keras menyebar. Pedang raksasa pembunuh itu bertabrakan dengan serangan matahari yang terik. Dalam sekejap, langit dan bumi berguncang, dan bumi runtuh. Kekuatan akibat yang mengerikan itu seperti gelombang laut yang mengamuk, menyapu dengan keras ke sekeliling. Bang, bang, bang. Di atas tanah, gunung-gunung runtuh, bumi terkoyak, dan sungai-sungai berhenti mengalir. Di langit, ruang angkasa runtuh, dan kegelapan tak berujung mengaburkan pandangan banyak orang. Di bawah, semua pembudidaya di seluruh pegunungan naga jahat dipenuhi rasa takut dan tidak berani bernapas. Bagi mereka, pemandangan ini seperti akhir dunia. Ketakutan tertanam di hati setiap orang di pegunungan naga jahat. Kegelapan terjadi karena hilangnya cahaya setelah ruang terfragmentasi. Tentu saja, ruang mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Karena ini adalah dunia hukum yang diciptakan oleh kekuatan suci yang menciptakan dunia. Semuanya ada dalam hukumnya. Kecuali jika tingkat kultivasinya lebih tinggi dari kekuatan domain suci yang menciptakan dunia. Jika tidak, tidak ada yang bisa meruntuhkan ruang sepenuhnya. Dengan kata lain, betapapun runtuhnya ruang tersebut, dapat disembuhkan secara instan, karena dibatasi oleh undang-undang. Tidak ada yang bisa memecahkannya. Ketika ruang itu runtuh, perlahan-lahan pulih. Saat cahaya kembali ke ruang ini. Bab 1892 Teknik Seni Bela Diri Kedua. Saat kegelapan mereda, saat segalanya kembali jernih. Saat semua yang ada di depan Anda muncul kembali di langit. Di udara, Wu Yun dan leluhur naga penghancur masih saling memandang. Ada jarak ratusan meter di antara mereka. Ada sedikit darah menetes dari sudut mulut Wu Yun. Pakaiannya juga bernoda merah. Melihat leluhur naga kehancuran, dia berada dalam kondisi yang sangat tenang, hanya dengan sedikit naik turun di dadanya. Kekuatan amukan yang menakutkan dan kejam sebelumnya telah lama menghilang. Dilihat dari status mereka berdua saat ini, Wu Yun melakukan gerakan terik matahari yang baru saja menghancurkan Long Zhu, dan gerakan itu merupakan ledakan langsung. Meski sepertinya Wu Yun sedikit malu saat ini. Dalam langkah ini, dia benar-benar dirugikan. Ia bahkan mengalami luka serius. Namun, meski hanya seperti ini, sudah cukup untuk dibanggakan. Sebab, awalnya dia tidak pernah menyangka bisa mengambil langkah tersebut. Terlalu kuat. Leluhur naga penghancur ini memang merupakan eksistensi kelas 1. Meskipun Wu Yun memiliki kemampuan tempur lintas level yang mutlak. Namun, dalam menghadapi jurang alam yang menakutkan seperti 5-9 kesengsaraan surgawi, kemampuan tempur lompatan kataknya masih gagal memainkan peran besar. Dengan budidaya super kelas 1, bertarung melawan makhluk super. Pada akhirnya, itu masih terlalu banyak. Mampu bersaing dengannya, meski kalah, tetap saja cukup membanggakan. Tentu saja, saat ini, Wu Yun sama sekali tidak santai. Karena dia tahu semua ini hanyalah permulaan. Setidaknya ada satu jurus lagi untuk menghancurkan leluhur naga, yang lebih kuat dari serangan seni bela diri Tao yang beberapa kali lebih kuat dari serangan belang-belang matahari yang terik tadi. Dan kemampuannya dalam membunuh telah didorong ke tingkat yang hampir ekstrim. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda tidak bisa menjadi lebih kuat. Haha, nak, aku tidak menyangka kamu mampu menahanku dengan gerakanku ini. Aku tidak tahu, aku cukup mampu. Leluhur naga penghancur tertawa keras. Meskipun dia tidak bisa membunuhku dengan gerakan ini sekarang, Wu Yun. Namun, dalam hatinya dia tahu bahwa Wu Yun pada akhirnya akan mati di tangannya. Matahari yang terik ini hanyalah permulaan baginya. Serangan berikutnya akan lebih mengerikan lagi. Nak, jika kamu datang lagi, jika yang kuharapkan benar, itu sudah menjadi batasmu sekarang, bukan? Leluhur naga penghancur tersenyum dingin.
Lanjutkan, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menolak langkah selanjutnya ini. Namun, aku menyarankan kamu untuk menyerah saja. Jika kamu terus bertarung, kamu tidak akan lebih dari belalang setelah musim gugur. Di depan padaku, berapa banyak lagi lompatan yang bisa kamu lakukan? Dengan cibirannya, lengan kanan leluhur naga penghancur perlahan terangkat kembali. Terik matahari mengerikan yang mengembun di atas kepalanya mulai berputar lagi. Cahaya menyilaukan itu dilepaskan sekali lagi. Aura yang sangat agung juga bercampur dengan cahaya dan tersapu. Kali ini, baik cahaya maupun auranya jauh melebihi pemandangan sebelumnya saat menggunakan terik matahari. Wu Yun mengepalkan tangannya erat-erat dan bersiap, dia tahu bahwa langkah selanjutnya akan datang. Matahari yang terik sudah padam. Benar saja, tebakan Wu Yun benar. Raungan memekakkan telinga keluar dari mulut naga leluhur kehancuran. Cahaya menyilaukan dan aura menakutkan yang menyapu dirinya seketika terasa seperti sedang dibimbing. Itu dengan keras mengembun ke arah yang ditunjukkan oleh leluhur naga penghancur. Bola cahaya energi yang sangat menakutkan perlahan terbentuk. Hancurkan. Setelah kondensasi singkat, leluhur naga penghancur meledak lagi. Bola cahaya energi yang dimaksudkan untuk dikondensasi dan dibentuk langsung hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, itu terpecah menjadi ratusan bola cahaya energi. Dan masing-masing dari ratusan bola lampu energi ini mengandung kekuatan panas yang sangat mengerikan. Keterampilannya benar-benar sesuai dengan namanya. Panas, mendidih, seolah ingin membakar segala sesuatu di dunia. Dan sasaran setiap bola cahaya diarahkan langsung ke Wu Yun. Bahkan tidak perlu berspekulasi. Anda bisa melihatnya hanya dengan melihatnya dengan mata telanjang. Jika salah satu bola cahaya ini menyerang Wu Yun mungkin akan mati. Sial, tentu saja, setiap keterampilan bela diri Tao lebih kuat dari yang berikutnya. Mengerikan sekali. Dia melihat ratusan bola cahaya energi di depannya yang mencoba membunuhnya. Wu Yun mengertakkan gigi dan meraung, pada saat yang sama, dia dengan cepat memikirkan strategi respons di dalam hatinya. Dia awalnya mencoba memicu pembunuhan besar-besaran lagi. Sekali lagi, dia meminjam bantuan formasi pembunuhan yang bercokol di pegunungan naga di bawah untuk mencoba bersaing dengan gerakan ini. Namun, dia menyerah. Belum lagi dia tidak yakin Endless Killing akan mampu bersaing dengannya lagi. Bahkan berpikir ke arah yang terbaik. Bahkan jika dia hampir tidak bisa membawanya, Wu Yun akan terluka. Tapi apa selanjutnya? Saat lukanya menjadi semakin serius, kemampuan bertarung Wu Yun hanya akan semakin lemah. Pada saat itu, hal itu akan sangat tidak menguntungkan baginya. Terlebih lagi, saat ini, dia telah mengaktifkan kemampuan amplifikasi neraka sura yang menghabiskan kekuatan abadi untuk bertarung. Konsumsinya juga sangat besar. Dia tidak bisa menunda, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk bertarung dalam pertempuran yang berlarut-larut. Ayo kita bertaruh. Wu Yun diam-diam berbisik di dalam hatinya. Sekarang, satu-satunya kartu truf yang bisa dia gunakan adalah reinkarnasi hidup dan mati. Cara membunuh tidak bisa menekan terik matahari, cara menghancurkan leluhur naga. Namun jalur reinkarnasi hidup dan mati sudah cukup untuk menekannya. Meskipun Wu Yun tidak dapat mengetahui hasil dari penindasan tersebut. Apakah hal tersebut dapat memainkan peranan yang penting, atau justru tidak ada gunanya dan tidak banyak gunanya? Semua ini tidak bisa dijadikan spekulasi. Anda tidak akan tahu sampai Anda mencobanya. Bab 1893 Pertahanan terakhir. Ayo, bajingan tua, ayo, bunuh. Ditindas sampai sejauh ini oleh lawannya, Wu Yun perlahan-lahan menjadi bermata merah. Mungkin dia tahu dia kalah, tapi Wu Yun tidak akan pernah mundur sedikit pun. Bertarunglah melawan rintangan dan jangan takut. Saat pikirannya bergerak, metode pembunuhan dimasukkan kembali ke dalam tubuhnya dalam sekejap. Saat metode pembunuhan ditarik, momentum Wu Yun juga memudar dalam sekejap. Adegan ini juga membuat leluhur naga kehancuran sedikit bingung. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Wu Yun dengan operasi ini. Saat ini, bukankah seharusnya dia menghadapi musuh dengan seluruh kekuatannya? Tapi kenapa dia mengambil kembali kekuasaannya? Ini sangat tidak normal. Tiba-tiba, leluhur naga kehancuran sepertinya memikirkan sesuatu lagi dan tertawa. Haha nak,
Kenapa kamu tahu kamu mengalah, dan mau menyerah? Kamu malah melepaskan ilmu bela dirimu, haha, konyol, konyol. Bagaimana dengan integritasmu? Sampai mati bersamaku, begitukah? Itu hanya lelucon, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa kamu meminta kematian. Tidak apa-apa untuk menyerah, jadi aku tidak menyia-nyiakan energiku, tapi sudah terlambat. Bahkan jika kamu menyerah sekarang, aku akan membunuhmu. Ditemani dengan tawa penuh ejekan, kesombongan di wajah Long Su hancur, dan dia mencapai kondisi hampir puncak. Namun, tak lama kemudian, ekspresinya tiba-tiba menegang. Sepasang pupilnya begitu bulat hingga dia bahkan lupa menutup dagunya. Penampilan ini seperti melihat pemandangan yang sangat mengerikan yang tidak dapat dia percayai. Bahkan ketika dia melihat Wu Yun melanggar perjanjian tuan pelayannya sebelumnya, dia tidak pernah menunjukkan ekspresi seperti itu. Lihatlah Wu Yun lagi. Pada saat ini, dia sekali lagi diselimuti oleh kekuatan seni bela diri yang sangat menakutkan. Dan ini bukan lagi kekuatan membunuh. Hidup, reinkarnasi hidup dan mati. Di bawah hukum surga, seni bela diri pertama, reinkarnasi hidup dan mati yang melampaui 3000 seni bela diri. Sial, bajingan sialan, siapa kamu? Bagaimana bisa kamu memahami dua seni bela diri pada saat yang sama? Lagi pula, ini sebenarnya adalah reinkarnasi hidup dan mati yang mengerikan. Leluhur naga penghancur berseru tak percaya. Pada saat ini, tampaknya bahkan wajahnya pun tidak seperti itu. Penting. Ada juga cibiran samar di sudut mulut Wu Yun. Momen ketika reinkarnasi hidup dan mati dilepaskan. Di atas kepalanya terdapat pusaran hitam sekitar 2 meter seperti lubang hitam yang tergantung. Dia dapat dengan jelas mendeteksi bahwa terik matahari yang menghancurkan leluhur naga tampaknya semakin gelap. Itu bisa ditekan, sebenarnya bisa memiliki efek penekan yang signifikan. Bagus, ini bagus. Wu Yun diam-diam berseru dengan keterkejutan di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengaktifkan jalur reinkarnasi hidup dan mati, bersiap untuk menggunakan keterampilan bela diri Tao pertama yang termasuk dalam jalur reinkarnasi hidup dan mati, menelan reinkarnasi, dan langkah pertama untuk merebut kehidupan. Terlebih lagi, Wu Yun bahkan yakin jika dia bisa menggunakan jurus ini untuk mencuri nyawanya, dia bisa mencapai level ke-9. Artinya, jika Anda mencapai tingkat kesempurnaan, dia bahkan bisa mencapai titik di mana dia tidak takut pada leluhur naga kehancuran. Namun, kini peluangnya untuk merebut kehidupan baru mencapai tahap keempat, baru saja melewati tahap awal dan mencapai tahap tengah. Dan masalah ini, ketika Wu Yun menggunakan gerakan ini untuk mengambil kehidupan, leluhur naga penghancur juga menyadarinya. Pada awalnya, saya menyadari bahwa jalur matahari saya yang terik ditekan oleh jalur reinkarnasi hidup dan mati. Kelopak matanya mulai bergerak-gerak. Dan ketika dia menyadari bahwa gelombang kekuatan mengerikan yang melahap keterampilan hidup mengalir keluar dari siklus hidup dan mati, dia mulai panik. Karena dia tahu bahwa ini mungkin pemahaman Wu Yun tentang seni bela diri Tao yang termasuk dalam reinkarnasi hidup dan mati. Namun, tak lama kemudian, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sebab, dia bisa merasakan kekuatan melahap nyawa ini sangat kuat. Namun, hal itu tidak dapat menyebabkan kerugian besar baginya. Bang, bang, bang. Bola cahaya pemusnahan yang menakutkan akhirnya tiba, dan sejumlah kecil bola cahaya yang melaju di depan sudah mulai menyerang Wu Yun. Kemanapun bola cahaya lewat, ruang itu dengan cepat hancur dan runtuh. Dan Wu Yun juga menggunakan Tianwu Shenlong Step secara ekstrim, menghindar di depannya. Dia juga melihat masalahnya. Haha, nak. Kamu sebenarnya memiliki reinkarnasi hidup dan mati. Satu orang memiliki dua seni bela diri yang begitu kuat. Ini benar-benar pertama kalinya aku melihatnya dalam hidupku. Namun, bagaimanapun juga, kamu masih lemah, hidup dan kematian. Meskipun jalur reinkarnasi kuat, bagaimanapun juga kamu tetap lemah. Haha, kematian masih menjadi satu-satunya akhirmu. Setelah mengetahui bahwa jalur reinkarnasi Wu Yun tidak dapat menyakitinya atau menghilangkan fungsi kehidupan di tubuhnya, penghancuran leluhur naga semua kekhawatiran di hatiku terhapus. Sialan. Wu Yun mengertakkan gigi dan meraung,
sambil dengan cepat menghindari ratusan bola cahaya pemusnahan yang menuju ke arahnya. Meskipun langkah naga Tianwu Shen sangat misterius, namun, ini hanya lusinan bola cahaya di depannya, kurang dari setengahnya. Namun dia sudah mulai mengalami masa-masa yang sangat sulit. Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini. Saya harus melakukan sesuatu. Jika saya terus seperti ini, saya khawatir saya pasti akan mati. Wu Yun mengertakkan gigi dan meraung. Selama proses penghindaran, dia hampir terkena bola cahaya beberapa kali. Tengah. Belum lagi memukul, bola-bola ringan itu melewati tubuhnya, yang juga membuatnya sangat tidak nyaman. Seolah-olah kekuatan di dalam tubuhnya akan menguap dengan kehancuran total. Sialan, apakah aku benar-benar berpikir tidak ada yang bisa kulakukan? Aku telah melalui banyak kesulitan sepanjang perjalanan. Mungkinkah aku akan mati di tangan bajingan tua ini hari ini? Wu Yun menggeram diam-diam. Ledakan. Akhirnya, Tianwu Shen Long Step masih hilang. Dia dipukul. Dia terkena bola cahaya pemusnahan. Bab 1894 Cara ketiga seni bela diri. Dan saat bola cahaya pertama menghantam, 10, 100, dan semua bola cahaya energi berikutnya membombardir tubuh Wu Yun. Wu Yun tidak berteriak, karena terkena bola cahaya pertama saja sudah cukup berakibat fatal baginya. Gelombang serangan ini terlalu mengerikan. Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Leluhur naga kehancuran mencibir, matanya dipenuhi rasa bangga dan jijik. Dia berdiri dengan tenang di angkasa, menatap Wu Yun yang terkena ratusan bola cahaya di depannya. Padahal energi tubuh Wu Yun saat ini belum hilang. Namun, kematian tidak jauh darinya. Namun, saat dia menghancurkan leluhur naga, dia mengira semuanya sudah berakhir, bahkan dia merasa sedikit menyesal karena tidak bisa menangkap cara membunuh dan cara hidup dan mati di tubuh Wu Yun. Tiba-tiba, matanya yang angkuh tiba-tiba berubah. Di matanya, sekali lagi ada kilatan kejutan yang tiada taraf. Dia tidak bisa mempercayainya, dia tidak bisa mempercayainya. Adegan mustahil ini benar-benar terjadi di depan matanya. Melihat itu setelah Wu Yun dipukul, tubuh energinya akan menghilang sepenuhnya. Seluruh kekuatan budidaya di dalam tubuh akan padam oleh kekuatan bola cahaya tersebut. Tapi semuanya seperti mimpi. Saya melihat siklus hidup dan mati tiba-tiba mulai berputar hebat ketika Wu Yun akan mati. Dan saat siklus hidup dan mati berputar, tubuh Wu Yun secara langsung ditutupi oleh kekuatan siklus hidup dan mati yang sangat menakutkan. Membentuk perisai reinkarnasi yang tidak bisa dihancurkan. Kekuatan pemusnahan yang mengerikan milik bola cahaya itu langsung diblokir dari perisai oleh kekuatan reinkarnasi. Bahkan lebih dari itu. Kekuatan reinkarnasi mulai melonjak ke dalam tubuh Wu Yun. Dalam sekejap, Wu Yun sepertinya telah mengalami reinkarnasi. Tubuh yang awalnya terluka parah pulih dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Adegan ini di luar pemahaman naga leluhur kehancuran. Bahkan Wu Yun sendiri benar-benar bingung. Dia tidak tahu kapan dia memiliki kemampuan ini dalam reinkarnasi hidup dan mati. Itu luar biasa. Tentu saja. Semua ini secara alami baik untuknya. Tepat ketika dia akan mati, pemandangan ajaib terjadi. Pada saat ini, yang harus dia pikirkan adalah bagaimana menggunakan reinkarnasi hidup dan mati yang tiba-tiba menjadi begitu aneh dan menakutkan untuk menghadapi leluhur naga kehancuran. Namun, saat ini saya sedang kebingungan. Wu Yun secara alami bingung tentang cara menghancurkan leluhur naga. Kali ini, dia benar-benar tercengang. Terlebih lagi, ini adalah ketiga kalinya dia merasa ketakutan hingga saat ini ketika menghadapi Wu Yun. Pertama kali adalah ketika dia melihat Wu Yun menghancurkan perjanjian tuan pelayannya. Kedua kalinya, Wu Yun menggunakan seni bela diri kedua selain metode pembunuhan, reinkarnasi hidup dan mati. Dan ketiga kalinya, pada saat ini, kekuatan reinkarnasi benar-benar melonjak keluar dari jalur reinkarnasi, menarik Wu Yun, yang sudah ditakdirkan untuk mati, kembali dari gerbang neraka. Terlebih lagi, saat ini, semua luka Wu Yun telah sembuh total. Adapun serangan bola ringan miliknya, secara bertahap menghilang di angkasa setelah diblokir oleh perisai reinkarnasi. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Suara leluhur naga penghancur, penuh keterkejutan, terdengar kaget.
Dia mengusap matanya kuat-kuat, mungkin untuk memastikan lagi apakah pemandangan yang dilihatnya saat itu nyata atau hanya ilusi. Tentu saja, semua ini hanyalah sesuatu yang tidak ingin dia hadapi. Dengan fakta yang ada di depan mata kita, bagaimana mungkin ini hanya mimpi? Pada saat ini, setelah Wu Yun pulih dari luka-lukanya, kekuatan reinkarnasi yang melindunginya secara bertahap melemah dan menghilang. Dia juga berpikir cepat dalam benaknya tentang bagaimana dia akan menghadapi pertempuran dengan leluhur naga kehancuran. Meskipun baru saja terjadi perubahan mendadak dalam siklus hidup dan mati, dia menghindari situasi kematian yang tak terhindarkan tadi. Namun, yang harus dia hadapi selanjutnya adalah naga leluhur kehancuran yang tidak mengalami banyak kerusakan dan tidak mengalami luka apapun. Sedangkan untuk dirinya sendiri, kecuali pemulihan dari luka-lukanya, kekuatan kultivasinya tidak berubah sama sekali dari sebelumnya. Dengan kata lain, meski dia bertarung lagi, mungkin apa yang akan dia hadapi akan berakhir sama seperti sebelumnya. Dia masih kalah dari leluhur naga kehancuran. Saat itu, masih belum diketahui apakah reinkarnasi hidup dan mati dapat membantunya lolos dari kematian lagi. Mungkin, leluhur naga kehancuran juga melihat keadaan Wu Yun yang agak memalukan saat ini. Lambat laun, ekspresi ngeri di wajahnya berangsur-angsur hilang. Sepasang mata menjadi dingin kembali. Dia menatap reinkarnasi hidup dan mati yang tergantung di atas kepala Wu Yun sejenak. Pada saat perisai reinkarnasi yang tidak bisa dihancurkan yang mengelilingi Wu Yun berangsur-angsur menghilang. Senyuman akhirnya muncul lagi di wajahnya. Haha, bajingan, aku tidak menyangka reinkarnasi hidup dan mati benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Tapi, kalau dilihat dari ekspresimu barusan, aku khawatir kamu bahkan tidak tahu apa yang terjadi, kan? Baiklah kalau begitu, aku akan melakukannya lagi ayo. Aku ingin melihat apakah reinkarnasi hidup dan mati ini masih bisa melindungimu. Mungkin leluhur naga penghancur juga melihat keanehan Wu Yun. Saya ingin menghadapi Wu Yun dengan tidak sabar. Saat dia selesai berbicara, dia mengambil tindakan lagi. Apalagi kali ini yang ia gunakan sebenarnya bukan lagi dua jurus sebelumnya. Sebaliknya, dia langsung menggunakan teknik bela diri ketiga yang telah dia pelajari. Ini juga senjata pembunuhnya. Cahaya hancur. Dua kata pendek keluar dari mulut leluhur naga penghancur. Kekuatan mengerikan itu mengamuk seketika. Sebelum pertempuran, sapuan kekuatan saja menyebabkan ruang itu runtuh dengan cepat. Kekuatan mengerikan, seolah-olah akan menghancurkan dunia, menyelimuti seluruh area sekitarnya. Dalam jarak 100 kaki ini, tampaknya bahkan cahayanya tidak dapat lepas dan padam sepenuhnya. Semuanya tertutup kegelapan tak berujung. Ini adalah keterampilan bela diri Tao yang jauh lebih kuat dari dua jurus sebelumnya. Dalam sekejap, Wu Yun terbungkus dalam kekuatan yang sangat menakutkan ini. Mengatakan tidak ada rasa takut adalah salah. Dia bahkan tidak bisa bersaing dengan keterampilan bela diri Tao kedua, Burning Sun Nirvana. Kekuatan jurus ketiga ini, pemusnahan ringan, jauh melebihi pemusnahan matahari terbakar. Perasaan kematian itu sekali lagi melekat di kepalanya. Bab 1895 Panah yang menakutkan. Sialan, dia sebenarnya memiliki seni bela diri tingkat ketiga. Sangat kuat. Wu Yun menggeram diam-diam, dengan tatapan rumit terpancar di matanya. Dia bisa merasakan kekuatan dari gerakan ini. Lampu padam. Yang hancur bukan hanya cahayanya, tapi segalanya. Wu Yun diselimuti kegelapan. Belum lagi mengerahkan kultivasinya untuk melawan, bahkan bernapas pun menjadi sulit. Faktanya, dia bahkan tidak bisa menjamin tubuhnya sendiri. Kekuatan destruktif mengalir ke tubuhnya dengan gila-gilaan. Kekuatan seni dewa bela diri Taisang tidak dapat dihentikan. Reinkarnasi hidup dan mati tidak melepaskan kekuatan reinkarnasi untuk melindunginya. Tidak dapat menahan diri, kematian jelas muncul di depan matanya. Sial! Apakah kita akan menghadapi situasi yang sama seperti sebelumnya lagi? Tidak, ini tidak sama seperti sebelumnya, ini bahkan lebih mengerikan daripada gerakan terik matahari sebelumnya. Ah! Wu Yun memulai untuk mengeluarkan suara berteriak kesakitan. Dia bisa merasakan tubuhnya membusuk oleh kekuatan ini. Dan kekuatan di dalam tubuh juga dengan cepat diambil dan dihancurkan.
Dia mencoba mengaktifkan reinkarnasi hidup dan mati lagi. Mencoba agar keajaiban lain terjadi, mencoba membuat reinkarnasi hidup dan mati meletus kembali dengan kekuatan aneh dan menakutkan itu. Datang dan bantu dia menghadapi leluhur naga kehancuran yang bahkan tidak bisa dia lawan. Namun, dia tidak berhasil. Bahkan saat ini, sangat sulit baginya untuk mengaktifkan siklus hidup dan mati. Pergilah ke neraka, bajingan. Kupikir kamu benar-benar mampu, tapi ternyata hanya itu. Leluhur naga penghancur melolong keras. Sepertinya dia sedang melepaskan amarah di dalam hatinya karena ditakuti oleh Wu Yun berkali-kali sebelumnya. Tentu saja, dia tidak akan pernah memberi Wu Yun kesempatan lagi. Setelah adegan pertempuran tadi, bahkan orang bodoh pun bisa mengerti. Wu Yun jelas bukan orang biasa. Jika kita tidak membunuhnya sekarang, kita akan mendapat masalah nanti. Leluhur naga penghancur bukanlah orang bodoh, dan dia pasti tidak akan meninggalkan masalah sebesar itu untuk dirinya sendiri. Namun, ketika leluhur naga patah sekali lagi hampir membunuh Wu Yun sepenuhnya. Tiba-tiba, di atas langit, sosok berjubah hitam menghela nafas sedikit. Matanya terus tertuju pada Wu Yun. Pada saat ini, jejak ketidakberdayaan dan sedikit kekecewaan melintas di matanya yang hanya bisa dilihat, tersembunyi di balik jubah hitam. Lalu, saya melihatnya dengan santai mengangkat tangan dan melambai. Tapi hanya dengan mengangkat tangannya saja menyebabkan seluruh ruangan berfluktuasi dengan hebat. Segera setelah itu, di tempat fluktuasi, energi mengerikan, seperti anak panah tajam, terlihat jatuh dari langit. Tempat yang dia tunjuk adalah area yang ditutupi oleh cahaya leluhur naga penghancur. Kemunculan anak panah ini benar-benar membuat orang lengah. Dan itu datang dengan sangat cepat, seperti cahaya dan listrik. Tapi Wu Yun dan leluhur naga penghancur langsung menyadarinya. Bukan apa-apa lagi, tapi saat anak panah itu muncul, mereka berdua menyadari pada saat yang sama bahwa kekuatan yang cukup untuk membuat mereka berdua menyerah muncul dari anak panah tersebut. Ngeri, tercengang. Wu Yun dan leluhur naga penghancur keduanya memiliki ekspresi yang sama. Mereka tidak tahu siapa orang yang mengirimkan panah ini. Tapi hanya dengan satu gerakan, orang-orang seperti naga leluhur penghancur hampir menyerah padanya. Kekuatannya mungkin melampaui alam keabadian. Kekuatan leluhur naga penghancur memang sudah luar biasa, sekuat apapun dia mungkin tidak bisa mengalahkannya, tapi dia tidak boleh membuatnya menyerah ketakutan hanya dengan gerakan sembarangan. Ya Tuhan, seseorang datang dari alam ilahi. Seru leluhur naga kehancuran dengan ngeri. Muridnya penuh ketakutan. Karena dia merasakan aura pembunuh dari anak panah itu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Mata Wu Yun juga tertuju pada anak panah itu. Namun, dia tidak menunjukkan rasa takut seperti naga leluhur kehancuran. Meskipun dia tidak yakin, kemunculan panah ini hanya memberinya tekanan yang luar biasa. Tapi tidak ada niat membunuh sama sekali. Bukankah kamu di sini untuk berurusan denganku? Hei, mungkinkah? Tiba-tiba, Wu Yun sepertinya memikirkan sesuatu, tapi dia tidak menunggu suaranya jatuh. Dugaannya terbukti. Tidak ada suara. Mungkin, itu suara keras lainnya. Pada saat ini, semua indera Wu Yun sepertinya telah kehilangan fungsinya. Bahkan, matanya malah kehilangan kemampuan membedakan warna. Di depan saya ada film bisu hitam putih. Ada keheningan di sekeliling. Tapi semua yang dilihatnya sungguh menggemparkan. Sebab, anak panah itu menembus medan gelap dengan radius ratusan kaki yang diledakkan oleh leluhur naga cahaya penghancur. Cahaya muncul. Ruang itu runtuh sekali lagi. Anak panah itu menembus medan gelap ini. Kekuatan mengerikan itu langsung menyapu. Ruangnya hancur dan leluhur kehancuran mungkin mengeluarkan ratapan yang sangat tragis meskipun Wu Yun tidak mendengarnya. Ekspresi dan gerakannya dengan jelas menunjukkan hal ini. Namun, semua itu hanya sesaat. Namun dalam sekejap mata, leluhur naga penghancur langsung menghilang. Dia benar-benar terhapus oleh kekuatan yang kuat ini. Hilang sepenuhnya dan tidak ada lagi. Bahkan sebagian kecil dari pegunungan naga jahat di bawahnya langsung dihancurkan. Setelah kekuatannya berangsur-angsur hilang, indra Wu Yun berangsur pulih. Jeritan dan raungan memekakkan telinga. Di bawah, para penggarap dari semua sisi pegunungan naga jahat menderita banyak korban,
sementara yang selamat melarikan diri ketakutan. Tapi Wu Yun, yang juga dikelilingi oleh kekuatan dahsyat ini, tidak terluka sama sekali. Setelah kekuatannya berangsur-angsur hilang, Wu Yun mengangkat kepalanya dengan bingung dan melihat posisi di atas langit tempat panah energi muncul. Jelas sekali, meski dia sudah menebak-nebak, dia masih linglung saat ini. Segalanya berangsur-angsur kembali tenang. Wu Yun perlahan menarik pandangannya dan menyaksikan ruang yang hancur itu pulih di depan matanya. Segera, dia melihat ke posisi di mana leluhur naga penghancur menghilang secara langsung. Dia melirik ke arah pegunungan naga jahat yang hancur secara mengerikan di bawah. Akhirnya, matanya kembali menatap langit. Meskipun dia tidak bisa melihat apapun selain awan. Namun, dia tahu bahwa di sana, di bawah awan di balik langit, pasti ada keberadaan yang sangat menakutkan yang tersembunyi. Dan keberadaan ini mungkin adalah orang yang berkali-kali menyelamatkannya dari api dan air. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Namun, saat ini aku tidak tahu harus berkata apa. Hanya menatap kosong, tanpa mengucapkan sepatah kata pun dalam waktu lama. Faktanya, tebakan Wu Yun benar, memang ada seseorang yang tersembunyi di bawah awan, dan itu adalah pria berjubah hitam. Pada saat ini, pria berjubah hitam juga sedang menatap Wu Yun. Bab 1896, Teknik Pengisian Jiwa. 4 mata. Perasaan ini sangat halus. Tidak bisa dikatakan bahwa mata mereka saling berhadapan. Karena hanya pria berjubah hitam yang bisa melihat tatapan Wu Yun, dan Wu Yun bahkan tidak bisa menemukan jejak pria berjubah hitam itu. Dia hanya bisa menyimpulkan secara kasar berdasarkan perasaannya bahwa ada seseorang di sana, di bawah awan. Keadaan ini tidak berlangsung lama. Sesaat kemudian, pria berjubah hitam itu perlahan menghilang di bawah awan. Saya tidak melihat gerakan apapun darinya. Seolah-olah dia belum pernah muncul di area ini. Itu menghilang begitu saja. Namun, saat pria berjubah hitam itu menghilang, meskipun Wu Yun tidak dapat melihatnya, dia sepertinya merasakannya. Apakah kamu akan pergi? Meskipun dia tidak yakin, dia bergumam ringan. Setelah beberapa saat, dia perlahan mengalihkan pandangannya. Dia berhenti di sana sejenak dan melihat ke arah pegunungan di bawah yang baru saja dihancurkan oleh kekuatan. Dia juga melirik para penggarap di pegunungan naga jahat yang masih sok dan berlarian. Perlahan-lahan dia menarik pandangannya, lalu menghilang dalam sekejap. Sekitar setengah jam kemudian, Wu Yun kembali ke tempat yang sama lagi. Apalagi saat ini, dia bukan lagi sekedar manusia, ada orang lain dalam pelukannya. Itu adalah naga dewa kecil yang sebelumnya ditempatkan di luar pegunungan naga. Wu Yun memeluknya. Sesaat kemudian, Wu Yun menghilang lagi. Tempat yang dia tuju saat ini adalah dojo leluhur naga penghancur. Alasan mengapa Wu Yun harus menunggu sampai leluhur naga kehancuran menunjukkan kepadanya dojo sebelum dia berbalik melawannya adalah karena dia takut setelah membunuh leluhur naga kehancuran, akan sulit menemukan dojonya. Untungnya, kekuatan kekerasan yang melanda sebelumnya masih tidak menghancurkan dojo ini. Wu Yun terbang ke dojo ini dan dengan cepat menemukan apa yang disebut Gua Harta Karun. Ngomong-ngomong, Wu Yun sangat senang dengan Gua Harta Karun ini. Di dalamnya, terdapat koleksi semua harta karun yang diperoleh leluhur naga penghancur selama 1000 tahun terakhir. Jika Anda mengatakan bahwa barang-barang di dalamnya tidak berharga, saya khawatir tidak ada yang akan mempercayainya. Namun, satu-satunya kekurangannya adalah sebagian besar barang di sini hanya dapat digunakan pada pembudidaya fisik. Bagi tubuh energi Wu Yun saat ini, sebenarnya tidak banyak berpengaruh. Sayang sekali, sayang sekali. Sepertinya saya harus menemukan cara untuk mengolah tubuh fisik lagi dengan cepat. Jika dalam kondisi fisik, saya khawatir hal-hal baik yang dikumpulkan oleh leluhur naga ini pasti cukup bagiku untuk menerobos 5 atau 9 kesengsaraan surgawi. Menjadi keberadaan yang transenden. Wu Yun bergumam tak berdaya. Tentu saja, dia juga tahu bahwa mengolah tubuh fisik hanyalah mimpi yang tidak mungkin tercapai baginya sekarang. Jika dia ingin mengolah tubuh fisiknya, dia hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah, dan itu pasti tidak akan tercapai dalam semalam. Namun, Wu Yun secara alami tidak akan menyerah pada harta karun ini.
Dia memasukkan semuanya ke dalam ring penyimpanan. Di antara harta karun ini, Wu Yun juga menemukan teknik rahasia pengisian jiwa. Saya memutar mata beberapa kali, ini cukup misterius, dan tidak perlu waktu lama untuk menguasainya. Sepertinya aku hanya bisa berlatih perlahan mulai sekarang. Lagi pula, aku harus pergi ke Gunung Suefeng untuk mencari buah jiwa surgawi untuk naga kecil itu. Dalam perjalanan, berlatihlah perlahan. Wu Yun berbisik, lalu miliknya matanya berubah. Sekali lagi, itu jatuh pada naga kecil itu. Jauh sekali untuk pergi ke Gunung Suefeng. Aku bahkan tidak tahu di mana Gunung Suefeng berada. Ini benar-benar bukan pilihan. Untuk membawa naga kecil itu bersamamu seperti ini. Kita harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Naga kecil dulu. Aku bisa melarikan diri dan pergi ke Gunung Suefeng dengan pikiran tenang. Setelah berpikir sejenak, Wu Yun segera mendapat ide. Segera, dia mengambil naga kecil itu lagi, terbang menjauh dari pegunungan naga, dan menuju ke arah barat daya. Arah barat daya ini adalah tempat istana Phoenix Emas berada. Benar, Wu Yun telah memutuskan untuk kembali ke istana Phoenix Emas. Penataan naga kecil adalah prioritas pertama. Tanyakan lagi pada Jin Moli di mana letak Gunung Suefeng. Jika Jin Moli bisa mengetahui di mana Gunung Suefeng berada, itu akan menjadi tempat terbaik. Bagaimanapun, Wu Yun tidak tahu di mana Gunung Suefeng berada. Jika dia dibiarkan mencari sendirian, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Setelah beberapa waktu penerbangan, Wu Yun segera tiba 100 mil jauhnya dari istana Phoenix Emas. Dia tidak terbang langsung ke bawah. Pertama, dia takut murid istana Phoenix Emas akan melihatnya dan menimbulkan terlalu banyak sensasi. Kedua, saya juga tidak ingin tampil di depan orang-orang itu. Menyembunyikan auranya, dia diam-diam langsung menuju ruang latihan Jin Moli. Saat melihat kedatangan Wu Yun, Jin Moli tiba-tiba terkejut. Bagaimanapun, Wu Yun sekarang memancarkan aura Blood Shadow Demon. Jin Moli tidak bereaksi sesaat dan mengira ada orang kuat yang datang, jadi dia terkejut. Tentu saja dia bereaksi cepat. Pada saat yang sama, dia berkata dengan sangat gembira, Wu Yun, itu benar-benar kamu. Tahukah kamu bahwa kali ini, sensasi yang kamu timbulkan di pegunungan naga jahat hampir mengejutkan seluruh dunia iblis. Itu sangat mengejutkan. Menakutkan, gerakan itu, bagaimana kamu bisa memukulnya? Tahukah kamu bahwa pada saat itu, banyak makhluk tertinggi di dunia iblis, termasuk aku, sedang menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Panah itu menembak kami mundur ribuan mil. Kekuatan telah mengaburkan pandangan kita, dan kita tidak dapat melihat apapun. Baru kemudian aku mengetahui bahwa salah satu leluhur generasi ketiga dari pegunungan naga jahat benar-benar mati di tanganmu. Tahukah kamu bahwa sekarang, seluruh orang di dunia iblis sedang membicarakan masalah ini dan itu heboh. Kamu tahu, orang-orang kuat di dunia iblis saat ini semua tahu bahwa iblis bayangan darah telah kembali, dan dia kembali dengan kekuatan yang luar biasa. Mendengar kegembiraan Jin Moli, Wu Yun mengerutkan kening mendengar kata-katanya. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga, dan dia tidak menyangka hal itu akan membuat banyak orang khawatir pada saat itu. Dan mereka menyaksikan pertempuran itu dari kejauhan, tetapi mereka bahkan tidak menyadarinya. Bab 1897 Gunung Suefeng di mulut Jin Moli. Namun, ini normal. Saat itu, ia terpaksa mundur oleh leluhur naga penghancur, bahkan beberapa kali nyaris mati. Bagaimana Anda bisa memiliki energi ekstra untuk fokus pada hal lain? Namun, untungnya, semua orang di dunia iblis tahu bahwa itu adalah iblis bayangan darah dan bukan dia, Wu Yun. Demikian pula, mereka tidak tahu bahwa anak panah itu sebenarnya tidak ditembakkan olehnya. Tentu saja ini bukanlah hal yang buruk. Setidaknya, tidak ada yang meragukan Wu Yun, dan tidak ada yang tahu bahwa orang-orang dari alam ilahi membantunya di belakang layar. Hah? Apakah ini saudara laki-laki yang kamu katakan sebelumnya, saudara laki-laki yang dibawa pergi oleh iblis naga di pegunungan naga jahat? Jin Moli bertanya dengan heran seolah-olah dia baru menyadari keberadaan naga kecil itu saat ini. Ya, Wu Yun mengangguk, tetapi tanpa banyak bicara, dia dengan sederhana dan jelas menjelaskan tujuannya kepada Jin Moli. Tentu saja,
Gunung Suefeng juga disebutkan. Pada awalnya, Jin Moli terlihat cukup tampan, dan dia mengangguk berulang kali tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, ketika dia mendengar Wu Yun mengucapkan 3 kata Gunung Suefeng, ekspresinya tiba-tiba berubah. Terlebih lagi, perubahan ini sepertinya bukan hal yang baik. Wu Yun juga menyadari ada yang tidak beres dan bertanya, "Senior Jin, ada apa? Gunung Suefeng, apakah kamu yakin yang baru saja kamu katakan adalah Gunung Suefeng?" Jin Moli bertanya dengan serius. "Ada apa? Apakah ada yang salah dengan Gunung Suefeng?" Wu Yun bertanya lagi. Jin Moli tidak menjawabnya lagi, tapi matanya tertuju pada Wu Yun. Dia sepertinya mengenang dan berpikir. Wu Yun tidak mengganggunya dan menunggu dengan tenang jawabannya. Setelah sekian lama, Jin Moli berkata perlahan, "Wu Yun, aku belum pernah mendengar tentang buah jiwa surgawi yang kamu bicarakan, tetapi selain Gunung Suefeng, apakah ada tempat lain yang bisa memiliki hal semacam ini? Apa yang terjadi? Beritahu aku dengan jelas." Wu Yun dikejutkan oleh Jin nada bicara Moli yang tidak mengatakan apapun membuat hatinya gatal, dan dia berkata dengan tegas. "Oh, ceritanya panjang," kata Jin Moli. Sambil menghela nafas, dia melanjutkan, "Apakah kamu masih ingat bahwa aku baru saja memberitahumu bahwa tindakanmu di pegunungan naga jahat hampir membuat khawatir seluruh dunia iblis? Apakah kamu tahu mengapa aku menggunakan kata hampir? Itu karena di dunia iblis, ada beberapa tempat yang, meskipun milik dunia iblis, bukan milik dunia iblis. Beberapa dari tempat itu adalah surga bagi yang kuat, dan beberapa adalah tempat putus asa yang tak seorang pun berani melakukannya. Masuk tanah. Kamu tidak boleh dibutakan oleh nama Gunung Suefeng yang tampaknya indah. Gunung Suefeng adalah tempat situasi putus asa yang dikabarkan. Tempat situasi putus asa. Gumam Wu Yun, dia mengatakan sesuatu, tapi dia ingat dengan jelas itu leluhur naga kehancuran pernah berkata bahwa dia pernah ke Gunung Suefeng. Mungkinkah leluhur naga kehancuran berbohong kepadaku? Wu Yun diam-diam berbisik di dalam hatinya, lalu memberitahu Jin Moli tentang keraguannya. Meskipun Jin Moli lebih rendah darinya dalam hal kekuatan, pengetahuannya tentang dunia iblis jelas jauh lebih unggul darinya. Namun, ketika dia mendengar bahwa leluhur naga kehancuran telah pergi ke Gunung Suefeng, Jin Moli tidak begitu terkejut. Dia berkata dengan tenang, yang disebut situasi putus asa bukanlah tidak ada yang bisa memasukinya, masih ada orang-orang kuat yang pernah ke sana. Hanya saja, sangat sedikit orang yang kembali. Karena itu, alasan mengapa saya menghentikan Anda adalah karena saya tidak ingin Anda melakukan kejahatan. Bahaya. Tetapi jika buah jiwa surgawi yang Anda sebutkan hanya dapat ditemukan di Gunung Suefeng, maka tergantung pada kekuatan Anda masih dapat mencobanya. Aku hanya memberitahumu tentang bahaya Gunung Suefeng. Itu saja. Adapun bahaya apa yang ada di dalam dan mengapa disebut situasi putus asa, hanya mereka yang pernah ke sana yang mengetahuinya. Saya belum pernah menetapkannya kaki di sana, jadi aku tidak tahu. Yang bisa kukatakan padamu hanya 6 kata, di dalam Gunung Suefeng, sebuah pelarian sempit dari kematian. Sebuah pelarian sempit dari kematian, haha, tidak seperti seumur hidup dari 10 kematian. Wu Yun tersenyum ringan, mengatakan bahwa saya tidak takut sama sekali adalah salah. Dia juga manusia, dan dia juga memiliki ketakutan akan kematian dan bahaya. Dia hanya tahu bagaimana mengendalikan rasa takut di hatinya. Dan kali ini untuk saudaranya, Shenlong kecil. Terlepas dari apakah ada yang disebut buah jiwa surgawi di Gunung Suefeng. Tapi karena dia hanya punya tujuan ini sekarang, tidak ada kemungkinan untuk tidak pergi ke sana. Bagaimanapun, waktu naga kecil itu hampir habis. Terlebih lagi, bahkan Jin Moli belum pernah mendengar yang namanya buah jiwa surgawi. Jika dia mencarinya di tempat umum lainnya, dia mungkin tidak akan punya harapan. Pergilah, aku akan memesan perjalanan ke Gunung Suefeng ini. Wu Yun tiba-tiba berkata dengan penuh tekad. Jangan bilang kamu akan selamat dari 9 kematian, tapi 10 kematian dan tidak ada kehidupan, lalu kenapa? Sebagai saudara, tidak apa-apa memiliki pedang di kedua sisi. Jika kamu sendirian dalam bahaya, kamu tidak perlu takut.
Kata-kata ini diucapkan dengan tegas, dengan bangga dan berani. Kata-katanya penuh dengan cinta persaudaraannya pada naga kecil, dan temperamen aslinya bahwa dia tidak akan ragu mengambil risiko demi saudara-saudaranya. Ya, Jin Molly terlihat sedikit aneh, tapi dia masih mengangguk dengan berat. Secara tidak sengaja, dia melirik Shenlong kecil yang masih dipeluk Wu Yun. Ada sedikit rasa iri di matanya. Mungkin, dia iri karena Shenlong kecil bisa memiliki saudara laki-laki seperti Wu Yun. Termasuk burung botak, mereka semua berbagi persaudaraan yang sama. Di saat yang sama, ia juga tak berdaya karena telah menjalani hidup yang sia-sia dan berlatih selama ratusan tahun. Namun ia belum bisa mendapatkan setengah pun teman yang benar-benar rela mengorbankan nyawanya untuknya, saudara. Sekarang kamu sudah memutuskan, Wu Yun, jangan khawatir. Tinggalkan saudaramu ini bersamaku. Aku jamin selama istana Phoenix emasku abadi, dia akan aman dan sehat. Kata-kata Jin Molly sangat serius tidak terlalu banyak, tapi itu juga menunjukkan apa yang dia maksud. Wu Yun tersenyum ringan, mengangguk, dan mengucapkan terima kasih dengan hormat. Segera, dia menyerahkan naga kecil itu ke tangan Jin Molly dan mengucapkan selamat tinggal. Pergilah. Ini dia, Gunung Suefeng. Bab 1898 Gunung Suefeng yang menakutkan. Gunung Suefeng. Menurut perkataan Jin Molly, Gunung Suefeng ini adalah gunung besar yang tertutup salju tanpa jejak yang terletak di bagian paling utara dari alam iblis. Faktanya, ini bukanlah Gunung Suefeng melainkan Gua Suefeng. Itu hanya sebuah gua yang sangat besar. Sebab, kata Jin Molly, yang disebut Gunung Suefeng yang ingin dikunjungi Wu Yun berada di kaki Gunung Suefeng itu. Katanya di kaki Gunung Suefeng ada tanah kosong. Apalagi itu bukan buatan manusia, tapi alami. Semua bahaya dan peluang juga ada di gua kosong di bawah pegunungan yang tertutup salju. Tentu saja, Wu Yun tidak tahu persis apa bahayanya dan peluang apa yang ada. Dia bahkan tidak punya cara untuk memverifikasi apakah yang dikatakan Jin Molly itu benar. Hanya ketika Anda sampai di tempat itu Anda bisa mengetahuinya. Dari Istana Phoenix Emas hingga Gunung Suefeng, yang terletak di ujung utara alam iblis, jaraknya tidak hanya 1000 mil, tetapi juga jauh. Wu Yun telah memperkirakan bahwa menurut perkiraan lokasi dan jarak yang diberikan Jin Molly kepadanya, dibutuhkan setidaknya 5 hari untuk tiba. Wu Yun hari ini, ditambah dengan Tianwu Shenlong Bu, sudah sangat cepat. Namun meski begitu, perjalanan masih membutuhkan waktu 5 hari. Terlihat betapa terpencilnya tempat ini. Tentu saja, 5 hari bukanlah waktu yang lama bagi makhluk seperti Wu Yun. Jika dia tidak mengkhawatirkan keselamatan naga kecil itu, dia akan menunda lebih lama lagi. Saat lokasi semakin dekat, suhu di sekitar mulai menurun. Meskipun Wu Yun sekarang menjadi badan energi, iklim tidak akan berdampak besar padanya. Tapi dia masih bisa merasakan dengan jelas bahwa suhu di sekitarnya mulai menjadi sangat dingin. Apalagi, pilek jenis ini bukanlah pilek parah yang biasa terjadi di semua musim. Udara dingin ini sangat beracun. Bahkan tubuh energiku saat ini bisa merasakan sedikit sensasi kesemutan. Sungguh tidak biasa. Wu Yun berbisik diam-diam, dan pada saat yang sama, dia menggunakan seni dewa bela diri Taisang untuk meniup ini. Terkondisi dan terisolasi. Bagaimanapun, tempat ini bukanlah tanah tak bertuan, dan dia tidak perlu lagi khawatir keberadaannya akan terungkap. Setelah beberapa saat, Wu Yun secara bertahap muncul dari awan di kehampaan. Ribuan mil jauhnya, samar-samar terlihat pegunungan megah yang tertutup salju. Adapun mengapa mereka terpisah ribuan mil, Wu Yun berjalan keluar dari kehampaan. Jika bukan karena hal lain, itu karena dia tidak bisa lagi terbang secara normal dalam kehampaan. Sebab, udara dingin yang menggigit itu justru membekukan awan di langit sekalipun. Meskipun awan beku ini tidak berdampak banyak pada Wu Yun. Namun, dia tidak perlu memecahkan awan es ini dan bergerak maju. Melihat sekeliling, itu menyebar dari Gunung Suefeng ribuan mil jauhnya. Dalam area seluas 10.000 mil ini, semuanya membeku. Hal yang sama berlaku untuk awan, tanah, dan bebatuan. Dapat dikatakan bahwa awan membeku, tanah membeku dan retak, dan bebatuan pecah jika disentuh karena cuaca dingin yang parah sepanjang tahun.
Tidak ada tanda-tanda adanya makhluk hidup selama ribuan mil. Nama tempat berbahaya di alam iblis benar-benar layak untuk itu. Jaraknya sudah seperti ini ribuan mil. Aku tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya Gunung Suefeng yang sebenarnya. Wu Yun bergumam diam-diam, dan tidak bisa bantulah dia menghirup udara dingin di dalam hatinya. Saya sedikit lebih berhati-hati dalam pergi ke Gunung Suefeng. Tentu saja langkahnya masih belum berhenti sama sekali. Jarak ribuan mil pun tak lagi jauh. Dalam beberapa jam, Wu Yun telah tiba. Pada saat ini, sosoknya tergantung di suatu tempat di Gunung Suefeng. Dia tidak langsung terjatuh. Sebab, bahkan dia pun tidak yakin di mana dia bisa tinggal di pegunungan di bawahnya. Angin dingin menyapu dan tanah tertutup es. Tampaknya, kecuali cuaca dingin dan badai yang parah, dan fakta bahwa tidak ada tanda-tanda makhluk hidup. Sepertinya tidak ada perbedaan yang mencolok antara tempat ini dengan gunung lainnya. Bahkan, ini adalah pegunungan yang tampak sangat biasa. Sejauh mata memandang, bahkan tidak setinggi pegunungan naga jahat. Namun, perasaan yang diberikan kepada Wu Yun sangat berbeda. Adapun apa bedanya, Wu Yun tidak tahu. Bahaya. Kalau ada yang berbeda, itu berbahaya. Ini adalah perasaan yang sangat berbahaya. Apalagi bahaya ini bukan berasal dari bahaya yang disebabkan oleh manusia, melainkan bahaya alam. Dia selalu punya perasaan. Pada saat ini, selama dia jatuh di sembarang tempat, dia akan tersapu oleh badai di sekitarnya. Jika tidak, maka akan runtuh dan bahaya lain akan timbul. Sepertinya tidak ada tempat untuk tinggal. Apalagi ini masih di luar Gunung Suefeng. Gunung Suefeng yang diketahui semua orang tidak seperti ini. Tapi di gua kosong di bawah Gunung Suefeng, di dunia bawah tanah. Bahaya di luar saja membuatku sangat berhati-hati, dan bukan hanya dunia bawah tanah di bawah, betapa menakutkannya. Wu Yun berbisik diam-diam di dalam hatinya. Tentu saja bahaya tetaplah bahaya, tetapi ada beberapa hal yang masih harus dilakukan Wu Yun. Selanjutnya, hal pertama yang harus dia lakukan adalah menemukan pintu masuk ke dunia bawah tanah. Tidak peduli tampilan atau suaranya, ini mungkin masalah yang sangat rumit. Seluruh pegunungan Suefeng sangat luas. Dia ingin menemukan pintu masuk ke dunia bawah tanah di pegunungan yang dia tidak tahu di mana dan muncul dalam lebih dari satu bentuk. Ini benar-benar tugas yang sangat sulit untuk dia selesaikan. Namun, karena dia memilih untuk datang, Wu Yun sudah siap secara mental untuk ini. Ambil napas dalam-dalam beberapa kali dan mulailah terbang perlahan. Dengan menggunakan teknik menusuk pupil, dia mulai mengamati dengan cermat seluruh pegunungan Suefeng di bawah. Mencoba menggunakan kemampuan penetrasi pupil untuk menemukan beberapa kelainan. Tapi, ngomong-ngomong, aku tidak tahu apakah itu kehendak Tuhan atau hanya kebetulan. Wu Yungang baru saja terbang ke depan kurang dari 100 meter, ketika sosoknya tiba-tiba berhenti. Bab 1899 Kekuatan yang Menakutkan. Di sini, sepertinya, Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri tanpa sadar. Karena, di bawah teknik penetrasi murid, dia menemukan di mana dia berada saat ini, pegunungan Suefeng di bawah. Di lokasi perpotongan dua puncak, fluktuasi aura di sana jelas berbeda dengan yang ada di sekitarnya. Mungkinkah ini pintu masuknya? Wu Yun berbisik diam-diam, lalu perlahan melepaskan napasnya. Saya akan menguji tempat di mana auranya berfluktuasi dengan aneh, dan ingin melihat apa perbedaannya. Namun, setelah beberapa kali mencoba, tidak ada hasil yang diperoleh. Tampaknya ada penghalang di sana. Atau mungkin itu bukan penghalang, hanya penghalang energi. Tapi tidak peduli apa itu dengan mudah memblokir nafas yang dikeluarkan oleh Wu Yun. Selain itu bukan hanya memblokir, Wu Yun menemukan. Di bawah penghalang energi itu, yang mungkin merupakan penghalang, sepertinya ada pemandangan yang tidak bisa dia lihat dari atas. Mengenai apa sebenarnya itu, tidak mungkin untuk menentukannya. Namun, tampaknya tidak membuahkan hasil, tetapi Wu Yun menjadi semakin gembira. Saat ini, senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Tidak ada tempat yang bisa ditemukan setelah menembus sepatu besi, dan tidak perlu usaha untuk sampai ke sini. Mungkinkah ini pintu masuk ke dunia bawah tanah yang saya cari? Wu Yun diam-diam berkata dalam hatinya.
Meski saat ini belum bisa dipastikan. Namun, jika dilihat dari semua tanda yang muncul tadi, kemungkinan besar ini adalah pintu masuknya. Dan pintu masuk ini tersembunyi di bawah penghalang energi yang tampaknya menjadi penghalang. Jika aku ingin memastikan, aku harus turun dan melihatnya. Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri, tapi dia tidak langsung jatuh. Masih sama seperti yang dikatakan sebelumnya. Bukannya dia tidak mau, tapi dia tidak berani melakukannya. Tidak bisa dikatakan tidak berani, tapi dia hanya berhati-hati. Rasanya masih seperti itu. Ia tetap merasa begitu menginjakkan kaki di tanah pegunungan, ia akan langsung menimbulkan banyak bahaya yang sangat mungkin membahayakan nyawanya. Bahkan, semakin dalam, perasaan ini menjadi semakin kuat. Namun, setelah berpikir sejenak, Wu Yun segera mengesampingkan emosi ini. Lagi pula, dia tahu di dalam hatinya bahwa sejak dia ada di sini, dia tidak bisa merasa takut. Belum lagi bahaya yang tidak diketahui ini, meskipun itu jelas merupakan bahaya kematian. Dia harus menghadapi semuanya. Kali ini, dia tidak melakukannya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk saudaranya, si naga kecil. Namun demikian, terkadang bahaya yang tidak diketahui inilah yang paling menakutkan. Wu Yun tidak terkecuali. Mengambil napas dalam-dalam, Wu Yun dengan hati-hati menurunkan sosoknya perlahan. Saat kakinya mendarat di tanah, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar, seperti tersengat listrik. Namun, bahkan Wu Yun sendiri tidak yakin apakah ini perasaan nyata atau gerakan bawah sadar. Untungnya, tidak terjadi apa-apa. Saya menunggu di tempat sekitar 3 tarikan napas, tetapi tidak ada perubahan aneh di sekitar saya. Wu Yun akhirnya menghela nafas lega. Sepertinya aku terlalu khawatir. Mungkin inilah yang disebut reaksi psikologis. Wu Yun menghibur dirinya dengan senyum tipis. Segera, dia mengangkat kakinya dan bersiap untuk berjalan menuju penghalang energi di depannya. Namun, saat dia mengangkat kakinya, tiba-tiba, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ups, teriaknya keras. Pada saat yang sama, kedua kaki mengerahkan tenaga dan bersiap untuk terbang dari tanah. Namun, dia tiba-tiba menemukan bahwa seluruh tubuhnya sepertinya dikendalikan oleh suatu kekuatan. Belum lagi terbang menjauh. Bahkan seni dewa bela diri tertinggi di dalam tubuh tidak dapat berfungsi. Itu benar, hanya dikendalikan. Terlebih lagi, kekuatan itu mulai menyerang lautan kesadaran dan jiwanya dengan ganas. Sial, kekuatan macam apa ini? Wu Yun mengertakkan gigi dan meraung, tetapi kekuatan yang menyerangnya menjadi semakin kuat. Namun, diserang bukanlah hal yang paling dikhawatirkan Wu Yun. Yang paling dia khawatirkan saat ini adalah dia tidak tahu dari mana kekuatan yang menyerangnya berasal. Saya tidak tahu apakah itu buatan manusia atau kekuatan Gunung Suifeng itu sendiri. Poin lainnya adalah jika itu adalah serangan normal, sekuat apapun itu, masih ada ruang untuk perlawanan. Namun kekuatan ini bukanlah serangan biasa. Bukan hanya kuat dan menakutkan. Yang menyerang adalah jiwa dan lautan kesadaran Wu Yun. Bahkan ketika jiwa sedang diserang, Wu Yun tidak mampu melakukan perlawanan apapun. Ini adalah metode serangan yang mirip dengan perjanjian Tuan Pelayan, tetapi kekuatannya jauh melebihi perjanjian Tuan Pelayan. Jika itu adalah perjanjian Tuan Pelayan, Wu Yun masih bisa menyelesaikannya. Seni Dewa Bela Diri Taisang adalah musuh dari perjanjian Tuan Pelayan. Tapi kekuatan ini secara langsung menghentikan seni dewa bela diri tertinggi yang mengalir di tubuhnya. Bagi Wu Yun, ini adalah ancaman paling mematikan. Jika Anda bisa menolak, semuanya ada solusinya. Namun jika Anda tidak bisa melawan, maka Anda tidak punya pilihan lain selain menunggu kematian. Sialan, apa aku hanya menunggu untuk mati? Wu Yun berbisik dengan gigi terkatup, tapi suaranya sudah sedikit bergetar saat ini. Hal ini disebabkan oleh rasa sakit yang sangat parah. Karena dia menahan rasa sakit karena diserang dan tidak mampu melawan. Untungnya, jiwanya jauh lebih unggul dari orang biasa. Jika itu adalah seorang kultivator biasa, bahkan seseorang yang tingkat kultivasinya melebihi miliknya, saya khawatir jiwanya akan hancur total oleh kekuatan ini. Semua ini berasal dari pendinginan jiwanya yang terus-menerus oleh seni dewa bela diri Taisang. Namun, jika tidak mampu melawan,
sekuat apapun jiwanya, ia akan binasa saat ini. Apalagi kalau dilihat dari intensitas serangan kekuatan ini saat ini, kali ini pasti tidak akan lama. Paling banyak, itu tidak akan melebihi 100 napas. Dengan kata lain, Wu Yunruo tidak dapat menemukan solusi. Maka, 100 napas berikutnya akan menjadi yang terakhir kalinya dia hidup di dunia ini. Bab 1900 Keraguan dalam hati. Sial, tidak, aku tidak bisa terus seperti ini. Masih banyak hal yang harus kulakukan, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku harus melawan, pasti ada cara untuk menyelesaikannya, pasti ada. Wu Yun berkata dalam hatinya. Dia diam-diam mengertakkan gigi dan berbisik. Pada saat yang sama, aku berulang kali berkata pada diriku sendiri bahwa semakin sering aku mengalami situasi seperti ini, semakin aku perlu menenangkan diri. Meskipun saat ini tampaknya sangat berbahaya. Bahkan lebih dari sekedar bahaya. Kematian sudah melayang di atas kepalanya. Dia memiliki kurang dari 100 napas tersisa. Namun, di bawah tekanan, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Apalagi dia juga harus tenang. Dalam hatinya, dia berkata pada dirinya sendiri berulang kali bahwa dia pasti bukan orang pertama yang datang ke tempat ini. Setidaknya, leluhur naga kehancuran telah ada di sini. Terlebih lagi, leluhur naga penghancur pada saat itu mungkin tidak sekuat dia sekarang. Sejak leluhur naga dihancurkan, dia bisa melarikan diri dengan selamat. Maka dia harus punya jalan keluar dari masalah. Hanya saja dia belum menemukan cara untuk keluar dari masalah. Tenang, aku harus tenang, pasti ada solusinya. Wu Yun berkata pada dirinya sendiri berulang kali. Pada saat yang sama, saya mulai menganalisis dengan cermat keadaan saya saat ini dan seperti apa rasanya. Meskipun ini adalah proses yang menyiksa dan sangat menyakitkan. Dan, waktu yang dia miliki sangatlah ekstrim. Hanya beberapa lusin napas saja yang bisa dikatakan telah berlalu dalam sekejap mata. Tapi ini juga saat yang kritis untuk menguji Wu Yun. Harus dikatakan bahwa manusia masih memiliki potensi ini. Dan potensi ini seringkali harus menghadapi krisis hidup dan mati sebelum potensi tersebut dapat meledak sepenuhnya. Tentu saja, alasan semua ini hanya karena Wu Yun terlalu gugup pada awalnya. Jika teknik Dewa Bela Diri Taisang tidak dibatasi untuk dioperasikan, Wu Yun akan segera memikirkan solusinya. Dan solusinya adalah seni bela diri. Benar, kekuatan seni bela diri Wu Yun yang ada tepat di depannya dan di ujung jarinya. Ketika budidayanya dibatasi pada awalnya, dia tidak memikirkannya, dia hanya mencoba menerobos batasan ini. Hal ini menyebabkan situasinya semakin memalukan. Faktanya, situasi ini sendiri mudah untuk diselesaikan. Karena kekuatan itu hanya mengikat kekuatan abadi di tubuhnya, tetapi tidak menahan kekuatan seni bela dirinya. Saat dia perlahan menggunakan kekuatan metode pembunuhan, dia menggenggam pedang pembunuh di tangannya. Jiwa, yang menderita sakit parah dan akan hancur total, sadar kembali dalam sekejap. Meski sakitnya menyakitkan, namun tidak bisa hilang sekaligus. Namun, dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang menahan dan menyerangnya mulai menghilang dan menghilang. Dan kekuatan seni Dewa Bela Diri Taisang di tubuhnya perlahan kembali beroperasi. Aku akhirnya bisa bergerak bebas. Sial, aku benar-benar bisa menghancurkan kekuatan di Gunung Suifeng ini dengan kekuatan seni bela diri. Saya gugup sebelumnya, terlalu ceroboh, dan mengabaikan kekuatan seni bela diri. Saya hampir mati. Wu Yun mengambil napas rahasia dan sedikit menenangkan emosinya. Tentu saja, dia tidak langsung menuju penghalang energi di depannya. Lagi pula, barusan, jiwa tersebut mengalami serangan yang begitu dahsyat hingga hampir menghilang. Dia harus membiarkan jiwanya pulih sebelum dia dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Karena dia tidak bisa menjamin apakah ada bahaya lain di depannya. Di tempat berbahaya seperti itu, Anda harus berusaha untuk tetap dalam kondisi puncak setiap saat untuk memastikan keamanan maksimal Anda. Tentu saja teknik Dewa Bela Diri Taisang masih sangat efektif dalam menghidupkan kembali jiwa. Wu Yun langsung duduk bersila. Kekuatan seni Dewa Bela Diri Taisang perlahan memasuki lautan kesadarannya dan menyelimuti jiwanya. Sekitar setengah jam kemudian, Wu Yun merasakan perasaan yang sangat jelas dalam kesadarannya.
Namun, ekspresi Wu Yun berangsur-angsur menjadi serius setelah beberapa saat relaksasi. Atau tidak bisa dikatakan khusyuk, tapi keraguan. Ya, itu keraguan. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan keraguan besar. Sebab, dilihat dari luasnya serangan dan kondisi jiwanya yang terluka barusan, mustahil jiwanya bisa pulih secepat itu. Setidaknya butuh waktu setengah jam untuk naik. Lagi pula, kerusakan jiwa tidak separah kerusakan tubuh fisik. Artinya, Wu Yun memiliki seni dewa bela diri Taisang, yang dapat menjamin bahwa dia hampir tidak dapat pulih dalam waktu sekitar setengah jam. Jika itu adalah teknik lain, mungkin akan memakan waktu setidaknya 2 jam. Namun semakin sering hal ini terjadi, Wu Yun semakin ragu. Karena hanya butuh seperempat jam agar semangatnya pulih. Aneh, kenapa kamu pulih begitu cepat? Mungkinkah aku salah memahami kemampuan pemulihan seni dewa bela diri Taisang? Wu Yun berbisik diam-diam, penuh keraguan. Tentu saja, dia dengan cepat menolak kesimpulan ini. Tidak, itu tidak mungkin. Itu pasti bukan alasannya. Tetapi karena bukan itu masalahnya, lalu kenapa? Pada saat ini, dahinya dipenuhi dengan deretan tanda tanya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya, dan dia tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Hal ini mungkin terjadi, meski tidak terlalu realistis. Namun, selain itu, Wu Yun tidak bisa memikirkan penjelasan lain yang lebih baik. Dan kemungkinan ini hanyalah ilusi. Mungkinkah semuanya barusan hanyalah ilusi? Namun, Wu Yun sendiri dengan cepat menolak spekulasi ilusi tersebut. Sebab, barusan jiwanya memang terluka. Selain itu, teknik dewa bela diri tertinggi miliknya memang dikendalikan hingga tidak dapat berfungsi lagi. Hei, mungkinkah itu?